Hari ini kita ada di Pasar Balekambang untuk menikmati kuliner dari mentahnya dulu. Ini pertama kalinya lihat hiu langsung dan gokil ya. Nah, sekarang yang bikin kita penasaran yang kedua adalah tom yum ikan hiu. Ini beneran penasaran nih karena saya belum pernah makan ikan hiu seumur hidup. Halo John Wati, kita hari ini akan melakukan eksplorasi kuliner yang agak beda dari biasanya. Kalau biasanya kita menikmati makanan yang udah mateng atau pesen lewat aplikasi pesan makanan, hari ini kita ada di Pasar Balekambang untuk menikmati kuliner dari mentahnya dulu. Jadi ini adalah pasar sing hidupnya di malam hari. Kalau biasa nih, di hari-hari biasa itu sekitar jam 6 atau jam 5 sore pasar ini udah buka. Tapi ini tanggal 23 Ramadan dan kita tadi sempat datang ke sini sebelum buka puasa, ternyata masih tutup. Ternyata bukanya sekitar jam 8 malam. Dan hari ini kita sudah lihat bagaimana pasar ini begitu rame banget dan crowded banget dan ya ruwet banget lah. Tapi yang jelas di sini banyak makanan laut dan juga bahan makanan laut yang menarik buat dieksplorasi. Nanti kita akan coba salah satunya mungkin ikan hiu. Dan di sini juga menyediakan langsung seperti dapur dan juga restonya. Dapurnya jadi misalnya kita beli bahan makanan yang mentah, kita bisa beli langsung dimasak atau dibakar, lalu kita bisa langsung makan di restonya. Restonya namanya Balekambang Resto. Seperti apa perjalanan hari ini? Ayo kita ikuti saya. Kita dapat hiunya di sini. Harganya tadi berapa, Pak? 25? Iya, 25 ini. 25 per kilo? Per kilo. Oh, per kilo 25 boleh. Yang tadi, Pak, yang udah di... Tadi kita udah beli satu hiunya 25.000 per kilo. Ini loh. Nanti kita akan coba masak. Ini pertama kalinya lihat hiu langsung dan gokil ya. Coba. Nah ya, baunya kayak ikan laut lah, mirip-mirip ikan laut. Tapi kalau dalam Islam hukumnya makan hiu apa mubah, boleh dimakan karena binatang laut. Nah, ini selain jualan hiu, mereka juga banyak sih. Ini ada udang cilik-cilik, cumi, terus ada apa ini? Ini kita ikan gabus ya, ikan gabus atau ikan patin? Pak, ini ikan apa? Ikan belana. Hah? Belana. Belana, berapa? 50. 50 per kilo? Per kilo. Kok malah mahal ini? Iya, mahal enak ini. Oh enak ini? Iya. Kalau itu? Kalau ini 40 per kilo. Bandeng. Bandeng? Iya, bandeng. Oh, bandeng. Bandeng mantap, gede pol. Bandengnya gede dong. Apalagi Pak, sing Rajungan 80. Rajungan 80. Oh, Rajungan 80. Mantap. Masih hidup itu? Baru. Ini sangat bisa dimakan nih. Lunak nih. Terus kerang? Kerang 15. 15. Iya. Kalau ini udang batu 170. Udang bagu. Mantap. Udang bagu. Udang bagu macam-macam. Ikan apa? Ini ikan apa, Pak? Itu gabus, Pak. Gabus.
Kalau kayak gini bisa dimasak, Pak? Layu. Bisa dimasak? Bisa dimakan ini? Bisa. Juga enggak panas. Ikan apa, Pak, namanya, Pak? Layu, layu. Layur. Sing ketok ngeri loh. Aduh. Ini sama ikan layur per kilo berapa? Itu 35. 35. Oke, ikan layur. Beli ini, Pak. Kita dapat 25. Ini berarti berapa kilo? 20. 6 on. Kita mau cari yang sekiranya nggak pernah kita makan sehari-hari. Ini tadi kita beli ikan layur sama hiu, harganya sama. Per kilo 25.000. Memang tadi juga ada sing kalau bahan makanan yang enak-enak itu harganya lebih mahal sebenarnya. Dan ini jenis ikan hiu yang nggak dilindungi. Jadi boleh dikonsumsi, boleh ditangkap, boleh dimakan lah. Jadi tolong jangan kerja saya. Ini namanya ikan pihi. Katanya lebih enak dari kerapu. Iya, Pak, lebih enak dari kerapu. Lebih enak dari Lebih enak dari kerapu. Kalau ini biar besar aja, Mas. Biar sehat. Kalau yang besar lebih sehat. Sama. Sama aja. Berapa per kilo? 35, Mas. 35. Waduh. Ini berapa ini? Ini. Ah. Kira le. 10.000. Sejauh ini kita udah dapat cukup banyak dan ini kalau di total sekitar 45 tambah 10.000 55.000 dapat segini banyak. Artinya kalau di kesini bawa 100.000 bisa mukbang. Cuman ya syaratnya harus makan hiu, harus makan ikan apa tadi? Ini pihi. Katanya lebih enak dari kerapu. Kalau hiu gak ngerti sih enak pura. Sekarang kita mau cari kerang shrimpi. Nggak sembarangan tempat ada yang jual kerang shrimpi. Ayo kita lebih dalam lagi nyari kerang shrimpi. Di manakah kau berada, kerang shrimpi? Ikan pari. Aduh, gokil. Yang gini enak ikan pari. Ini urip ora sih? Ikan pari. Yang jual mana? Berapa tadi? 19 ya. Oh, lagi akhirnya dapat kerang shrimpi. Ini yang gede. Oh, ini kerang shrimpi namanya. Bentuknya pipih, warnanya krem, dan kelihatan ini kalau color paletnya color palet kekinian gitu. Krem putih. Kerang alay. Ya rating. Kita beli setengah kilo aja karena wis akeh tubuhnya. Akhirnya tapi fun fact ya, kita belum sampai 100.000 ini udah dapat banyaknya nggak mau termasuk 2 ikan ini. Satu hiu, satu ikan nopo gimana jenenge? Ya pokoknya ikan iki lah, ikan kayak aligator gini dengan ngeri kan. Kita akan rasain kira-kira rasanya piye. Dan saya sudah bau amis di sini. Ayo kita ke tempat masak. Loh, kita udah di Resto Balekambang. Jadi kalau berdekatan banget sama pasar. Resto ini biasanya kalau setelah dapat makanan bahan makanan yang mentah terus dibakar, digoreng, diolah di situ, terus kita bisa makan di sini. Dan di sini kalau malam diutamakan yang depan. Jadi kita nggak bisa, sebenarnya bisa sih, cuman masih jadi sulit buat ngakses kalau di tengah-tengah air kayak gini loh, kayak floating di air kayak gitu. Sebenarnya ada di sini banyak, spotnya banyak banget dan luas banget. Tapi kita harus makan di depan supaya memudahkan pelayannya, supaya servingnya lebih gampang lah gitu. Ayo kita langsung ke makan-makan. A few moments later.
Ya, ini makanannya sudah datang. Sedikit catatan buat Resto Barikambang ya. Jadi tadi waktu kita pesen itu, kita datang kan jam 8. Terus selesai jam 9 lah, cari-cari bahan. Terus kita masak di dapur tadi sekitar jam 9 lebih dikit. Dan datangnya jam 11 kurang setengah, jam setengah 11. Gokil, 1,5 jam. Dan tadi sempet bingung juga karena kita udah pesen teh sama ya minuman-minuman, ternyata nggak sampai sini. Terus waktu kita pesen lagi itu disodori kwitansi lagi. Jadi setelah kita kasih kwitansi, oh ternyata sudah. Jadi agak sedikit kacau untuk pemesanannya, termasuk waktu ini tadi kita nunggu sampai jam 11, dikira kita belum dapat pesanan ini, sampai akhirnya ke sana lagi tanya, oh ternyata ini pesanan punya Sutresno gitu. Akhirnya kita baru bisa disediakan. Tapi untungnya makanannya masih hangat semua. Dan seperti inilah olahannya. Jadi olahannya beda-beda. Ada yang kita olah pakai, kalau hiu kita pakai tom yum hiu kayak gini bentuknya. Kalau mau tahu kepalanya yang gini gitu. Nah ini kepala hiunya terus jadi kayak gini nih. Kayak badut. Baby shark dudu tadi kayak gini. Terus kerang serimpinya tadi kita masak apa iki moyo, digoreng biasa lah. Kalau yang pengen tahu kerang serimpi, ini salah satu kerang yang dagingnya banyak dan rasanya kayak enak sih. Saya belum pernah sama sekali. Nanti kita coba. Nah, terus ini tadi apa namanya? Ini layurnya akhirnya jadi kayak gini. Layur itu yang panjang itu ya, dipotong-potong mungkin biar masaknya gampang, akhirnya jadi kayak gini. Nah setelah layur terus ada ikan pihi yang katanya lebih enak dari kerapu, nanti kita coba. Selanjutnya yang terakhir adalah ikan pari. Ikan parinya jadi kayak gini, jadi kayak masak dibakar gitu. Oke, kita coba satu-satu dari yang paling mudah dulu, kerang serimpi. Kerang serimpi ini tadi sudah kita buka dan kita mau coba. Oh ya, kita pesennya nggak pakai nasi ya, karena pengen ngerasain satu persatu rasanya kayak apa kalau dimasak di resto ini. Dan kita nggak mungkin barangkali rasanya akan sedikit tajam karena asumsinya pasti pakai nasi, tapi kita akan coba. Empuk, rasanya empuk dan dagingnya banyak. Bumbunya lumayan enak, bumbunya lumayan ngeresep sih, dan dagingnya banyak. Nah, ini kerang yang dagingnya banyak banget. Tapi kalau untuk ukuran masak bumbu kayak gini agak kurang resep sih. Tadi awal-awal kerasa bumbunya, tapi setelah dimakan keseluruhan itu agak kurang resep. Tapi dagingnya enak, Jadi kerang serimpi ini salah satu makanan yang recommended. Kita rekomendasi kalau pengen masak, atau beli mentahannya aja terus diolah di rumah juga enak. Ini yang paling kecil aja segini loh. Yang paling kecil aja segini. Ya. Coba kita lihat kerang serimpi, bentuk cangkangnya kan kayak gini. Bukanya tuh gampang loh, kan gampang. Gampang. Dan makannya juga dagingnya tuh enak, jadi meskipun diolah dengan bumbu yang nggak terlalu tajam, rasanya tetap enak. Nah sekarang yang bikin kita penasaran yang kedua adalah tom yum ikan hiu. Ini beneran penasaran nih, karena saya belum pernah makan ikan hiu seumur hidup. Belum pernah makan. Kita coba yang kepalanya dulu ya, coba ya. Kepala ikan hiu. Anak saya senang menyanyikan ini ya. Baby shark dudu dudu dudu, baby shark dudu dudu dudu, baby shark tom yum, baby shark. Kok aku rasa tegel ya makan ya. Kita rasain.
agak aneh sih. Rasa dagingnya agak aneh sih. Tapi kuah tom yumnya kalau rasa-rasanya sih nggak begitu kecut. Tapi gurih pedesnya itu dapat. Cuman kalau untuk kuah tom yum ya so-so lah. Masih bisa dinikmati. Tapi dagingnya ini agak aneh. Daging hiu ini rasanya koyo aneh gitu, aroma yang masuk di rongga mulut itu aroma yang nggak biasa. Dan teksturnya sebenarnya sama ikan patin ya, mirip ikan patin, cuman waktu masuk di mulut itu ada aroma yang aneh, aromanya tuh aneh. Jadi sampai ke hidung lo aroma itu masih kerasa, bukan aroma tom yumnya ya. Kalau tom yumnya kan aromanya beda sama kuah tom yumnya biasa, kuah tom yum pada umumnya lah. Cuman waktu ngerasain dagingnya itu yang kayak nggak biasa gitu. Mungkin kalau dimasak tadi kan rekomendasi masnya masak pakai tom yum, barangkali buat nyelamur, apa istilahnya nyelamur itu, buat untuk menutupi rasa daging hiunya yang aneh gitu. Bukannya nggak enak, cuman nggak biasa aja. Jadi kayak nggak biasa. Coba kita cari yang dalam, daging yang bagian badannya ya, karena ini kan kepala ya. Ini daging badan dan daging yang bagian badan, dan kalau bagian badan kelihatan koyo ikan tongkol gitu, atau ya kayak ikan pada umumnya lah, ikan yang bentuk badannya memanjang gitu. Nih kita coba. Rasa dagingnya aneh gitu. Kalau pengen ngerasain makanan eksotis mungkin ini oke, bisa dijajal lah sekali-sekali. Tapi untuk makan rutin barangkali butuh selera yang beda sama orang lain untuk ngerasain daging ikan hiu. Oke, kita akan coba yang lain. Sekarang kita coba yang pari, ikan pari. Ikan pari, gede ini sak ini. Ini agak aneh ya, ikan pari. Seratnya beda pak. Serat ikan pari beda sama yang lain. Serat dagingnya tuh kayak gini loh. Kayak ada pola garis-garis gitu. Dan kelihatannya sih agak alot ya. Mari kita coba. Ini dimasak bakar. Apakah rasanya enak? Jangan bayangin ikan pari waktu masih hidup pas makan ini, karena jelas jadi aneh rasanya. Tapi secara rasa mending daripada ikan hiu. Ikan pari ini masih seperti ikan normal malahan. Ikan normal. Ikan pada umumnya kayak ikan kakap, rasa-rasa kayak gitu. Ini masih nikmatnya. Enak dagingnya. Dagingnya enak ini. Cobain ikan pari. Kayaknya dagingnya enak. Tapi jangan sering-sering, nanti ikan pari langka gimana? Ya ikan konsumsi yang biasa aja lah, sesekali makan ini. Enak, ikan pari ternyata enak. Dan ini masaknya dimasak kayak dibakar gitu ya, pakai saus, pakai kecap juga, rasanya enak dan ngeresep sampai dalam. Surprisingly ini enak ternyata. Enak ini. Oke, ikan pari bisa direkomendasikan untuk dimakan. Selanjutnya apa ya? Sidik gas. Ternyata dagingnya sidik. Yang banyak tulang-tulang yang di luar ini. Oke, ikan pari kita singkirkan dulu sejenak.
mungkin bisa dibuat sahur nanti malam. Terus selanjutnya adalah mau jenenge apa gitu? Layur. Oke, layur. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya wajar semua ya. Mungkin ini kalau dihidangkan nggak ngomong kalau ini layur apa ini hiu, itu kita juga nggak tahu kalau ini, karena secara bentuk sebetulnya mirip-mirip sama ikan laut, ikan tawar pada umumnya. Nah, ini juga rasanya agak aneh. Apa ya? Kalau yang hiu tadi aromanya yang rada aneh. Kalau ini teksturnya agak aneh dan juga rasanya kalau dirasain, entah ini karena bumbunya atau memang rasa dagingnya agak plain, kayak nggak berasa ada bumbu, kayak nggak berasa dikasih bumbu gitu. Atau memang karena ini masaknya masak kering. Yang jelas kering banget. Istilahnya, jadi kalau masuk di kerongkongan tuh kayak ada gurun pasir di kerongkongan gitu, agak seret. Ini untuk dimakan banyak-banyak juga kelihatannya agak aneh sih. Ikan layur, ikan yang mirip predator tadi ya. Nah, terus ini selanjutnya adalah ikan yang highly recommended, tapi kita belum coba ya, bukan rekomendasi dari kita loh. Oke, ini adalah ikan pahi, bentuknya kayak gini, dan kita akan coba ngerasain. Masaknya bentuk dagingnya ini lembut banget, kayak kenyal gitu. Bentuk dagingnya tuh kenyal banget, kelihatan lembut dan warnanya sangat pucat. Coba. Rekomendasi dari Papa ternyata bener, paling enak ini di antara semua. Dan bentuk dagingnya itu menggugah selera banget. Ini loh, kalau dilihat dari dalam kayak apa ya, kayak kakap kali ya. Enak ini ikan pahi, enak. Salah satu jenis ikan laut yang nikmat dikonsumsi, jadi barangkali bisa jadi, dan harganya juga murah, 30.000 per kilo. Ini termasuk yang salah satu yang paling murah di antara semua ini ya. Paling mahal tadi apa ya? Yang jelas ini murah 30 kilo dibanding beberapa ikan lain yang enak juga. Oke. Ya, itu tadi hasil icip-icip kita kali ini. Kalau kita mau kasih rating buat petualangan kita hari ini di pasar ikan Balekambang, kita dapat experience yang luar biasa. Saya kasih bintang 5, termasuk untuk crowded-nya dan juga fasilitas yang disediakan cukup mudah untuk diakses. Untuk parkir mobil, parkir motor gampang, dan juga masih gratis kalau untuk parkir tadi. Tapi nggak tahu ya kalau malam ini gimana. Tadi waktu sore datang ke sini sih gratis. Itu kalau untuk experience belanjanya juga sama, dan ikan-ikan di sini dibanderol dengan harga yang cukup murah. Kita tadi habisnya untuk ikan itu 100.000 sedikit. Jadi sekitar 108.000 apa 118 ya, sekitar segitulah. Masaknya yang agak mahal. Masaknya itu sampai 145. Jadi per item ini itu dibanderolnya itu sekitar 50.000 per kilo. Padahal daging-dagingnya harganya sekitar 30.000 per kilo atau 25.000 per kilo. Jadi perkiraan harganya sekitar segitu. Masak sama beli bahannya di sini. Dan juga tadi kita juga sempat pesen teh anget 2 sama es teh. Jadi total habis kalau di resto itu sampai 180-an lah. Malah
mahal daripada beli bahannya gitu. Beli bahannya malah lebih murah. Cuman ya memang bahannya bahan-bahan yang murah. Artinya bahan yang daging-dagingnya bisa 30 ribuan, 20 ribuan kayak gitu. Kita kasih untuk hasil olahannya dari secara keseluruhan ini kita kasih bintang 4 lah. Untuk fasilitas yang ada di sini kita kasih bintang 5. Dan untuk restonya, nah ini catatan khusus karena kita tadi dapat makanannya cukup lama dan juga tadi ada miskomunikasi soal pesen di dapur, ternyata nggak langsung diakses oleh resto. Kita harus parani dulu dan juga double apa tadi bill, sempat kita nggak dapet teh, jadi kita kasih nilai 3 lah buat restonya. Semoga bisa menjadi perbaikan. Itu mungkin untuk hari ini pengalaman yang luar biasa. Hari ini kita dapat eksplorasi yang beda dari yang lain. Semoga selanjutnya kita bisa dapat tempat yang seperti ini, bisa dapat tempat yang bisa kita eksplorasi dengan unik gitu. Saya Sutrisno, tuan rumah Madang John, undur diri.